Baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan juga merefleksikan firman Tuhan dalam PA kita hari ini. Mari berdoa. Malam hari ini kami bersyukur karena boleh melakukan sebuah ziarah suci, melihat perjalanan kehidupan umat-Mu, berkaca daripadanya, dan melihat kehidupan kami masa kini dengan tantangan-tantangan yang menyekitari. Biarlah narasi kitab suci dan narasi kehidupan kami berjumpa dalam sebuah refleksi yang memberikan kekuatan batin, energi hidup bagi setiap kami pada malam hari ini. Pimpin kami semua dan berkati fasilitas yang kami pergunakan, agar kami boleh tumbuh dan belajar daripada-Mu sendiri. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya diminta untuk membawakan tema tentang kerajaan Filistin. Itulah sebabnya kemudian saya mengusulkan sebuah rumusan tema Facing the Giants, the Philistine. Nah, Ibu Bapak, supaya efektif saya langsung share screen saja untuk memulai percakapan kita hari ini. Sudah dapat terlihat Ibu Bapak? Ya, Pak. Oke, jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita akan berefleksi dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Kalau bicara tentang perjumpaan Israel dengan Filistin, ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat legendaris, yaitu perjumpaan Daud dan Goliat, Israel dan Filistin. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya kepada Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentera orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu ia memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu,
Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, sampai di situ Bapak Ibu bagian penggalan kisah pertempuran Israel dan Filistin, Daud dan Goliat yang kita jadikan bahan refleksi saat ini. Ya, saudara, untuk memahami siapa bangsa Filistin ini, kita akan coba bergerak mundur ke belakang. Ya, siapa bangsa Filistin? Bapak Ibu saudara, kalau Anda membaca Alkitab dengan teliti, Anda akan menemukan bangsa Filistin itu tumbuh dari gen keluarga Nuh. Anak Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet, dan bangsa Filistin itu adalah keturunan Ham sesungguhnya. Nah, itu dicatat di dalam Kejadian 10 ayat 6 sampai yang ke-20. Anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Ham punya 4 anak. Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, Kus ini yang kemudian menjadi bapaknya dari bangsa Babel, bangsa Asyur, ya, terutama dengan Nimrod yang menjadi pemburu dan penguasa yang luar biasa. Lalu Misraim, anak yang kedua, inilah yang kemudian menjadi bapaknya bangsa Filistin. Ya, bangsa Filistin itu berasal dari anak kedua dari Ham. Lalu Put tidak dijelaskan keturunannya. Lalu anak yang keempat adalah Kanaan. Nah, Kanaan ini melahirkan bangsa-bangsa Kanaan, Amori dan segala macam, saudara. Nah, untuk kita ingat bahwa Ham ini adalah anaknya Nuh yang dikutuki oleh Nuh. Karena apa, saudara? Karena ketika ia melihat bapaknya mabuk, telanjang, ia tidak melakukan sesuatu, malah mempercakapkannya. Sementara Sem dan Yafet menutupi aurat bapaknya dan tidak mau melihatnya. Akibat dia mempermalukan bapaknya inilah maka Ham dikutuki oleh Nuh, sehingga ia dikutuki untuk menjadi hamba dari Sem dan Yafet. Nah, saudara, kalau Filistin itu adalah keturunan Ham, Israel keturunan siapa? Israel diyakini keturunan dari Sem, saudara, kalau ditarik-tarik keturunannya. Nah, saya mengutip di ayat 13-14 yang menjelaskan tentang Misraim dan keturunannya. Anaknya Ham, Misraim, memperanakkan orang Ludim, orang Amanim, orang Lebamim, orang Neftunim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka semua inilah berasal orang Filistin. Jadi kalau kita ngomong bangsa Filistin, saudara, sesungguhnya bangsa Filistin itu tidak tunggal. Nanti kita bisa melihat ada banyak kerajaan Filistin, kelompok-kelompok kerajaan Filistin, karena berasal dari keturunan yang macam-macam ini. Nah, Ibu Bapak, saudara, Kitab Amos pasal 9 bahkan menyebut bangsa Filistin itu adalah bangsa yang eksodus dari Kaftor. Ya. Kalau Israel eksodus dari Mesir, bukan kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan, bukankah aku telah menuntun Israel keluar dari tanah Mesir? Orang Filistin dituntun keluar dari Kaftor. Ya, saudara. Nah, Kaftor itu di mana? Kaftor itu nama lain dari Kreta, dari pulau Kreta, saudara. Jadi ini wilayah Yunani sesungguhnya asal mulanya dari bangsa Filistin itu, saudara. Itu juga dicatat di dalam Yeremia 47 ayat yang keempat. Nah, untuk mendapat gambaran peta pada saat Israel zaman Perjanjian Lama, saya kira kita melihat utuhnya begini. Kaftor itu di sini, ya, di Pulau Kreta, sangat dekat dengan Yunani. Sementara Israel, Palestina itu ada di sini, saudara. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa pertama-tama, saudara, bangsa Filistin itu tidak sama persis dengan bangsa Palestina pada zaman ini. Kalau dilihat bahwa dia adalah eksodus dari Kreta, saudara, maka dia lebih dekat dengan orang-orang Yunani. Ya, nah barangkali karena
waktu itu adalah waktu hidup nomaden, begitu, berpetualang, maka tentu terjadi percampuran-percampuran sehingga masa sekarang bangsa Palestina yang tinggal di Palestina saat ini tidak sama persis dengan Filistin. Tapi apakah ada secara genetis keturunan-keturunannya? Mungkin saja ya, karena masa nomaden itu adalah masa yang berpindah dan bercampur. Tapi asalnya kira-kira dari sini, dia dituntun keluar dari wilayah Kreta. Cukup jauh, ini wilayah yang lebih dekat dengan Eropa barangkali, sementara Palestina ada di sini, ya saudara. Oke, nah Ibu Bapak, yang menarik adalah sebuah penelitian arkeologis yang meneliti 150 orang Filistin yang diyakini jenazah kuno orang Filistin yang ditemukan di daerah Gaza. Nah, kuburan orang Filistin kuno itu saudara kemudian oleh para ahli modern diteliti secara genetis. Dan ternyata secara genetis orang Filistin kuno itu tidak mirip dengan orang Arab. Tetapi secara genetis lebih mirip dengan orang Yunani dan Eropa pada zaman besi, ya saudara, awal zaman besi Eropa. Tetapi penelitian ini juga mengatakan karena wilayah itu adalah wilayah yang lembab, ada kemungkinan secara genetis juga mengalami kerusakan-kerusakan. Jadi hasil penelitian secara genetis lebih mengarah orang Filistin itu kayak orang Yunani, kayak orang Eropa pada zaman besi. Kira-kira begitu saudara-saudara. Dan kalau saya bandingkan dengan kata kesaksian Amos, bahwa orang Filistin itu keluar dari Kaftor, dari Kreta, itu make sense, ya, masuk akal. Ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan, sehingga kita dapat sumber yang barangkali mencegah kita untuk mengidentikan sama persis bangsa Filistin dengan bangsa Palestina saat ini. Saya kira berbeda. Ibu Bapak, saudara-saudara, nah, Alkitab juga mencatat bangsa Filistin ketika kemudian bermigrasi dari Kreta menuju ke Jazirah Palestina, Asia Barat Daya kuno, kemudian mereka menguasai wilayah-wilayah ini. Ini Yosua pasal 13 ayat 2 dan 3 mencatat, inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari Sikror di sebelah timur Mesir sampai daerah Ekron, daerah utaranya, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yaitu Raja Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, serta orang Awi. Nah, saudara, setelah bermigrasi dari Kreta, dari Aftor tadi, dan mereka hidup di Asia Barat Daya kuno, mereka menguasai wilayah-wilayah ini, Gaza, Askelon, Asdod, Gad, dan Ekron. Dan masing-masing kota ini, saudara, diperintah oleh rajanya sendiri-sendiri. Jadi mereka bukan bangsa yang satu utuh, tetapi perserikatan. Nah, masing-masing punya rajanya sendiri-sendiri, mandiri, tetapi dalam sebuah kesempatan tertentu kalau terdesak, mereka bisa bersatu begitu rupa melawan ancaman-ancaman. Inilah orang-orang Filistin, saudara-saudara. Dan karena mereka berasal dari Kreta, migrasinya, mereka adalah bangsa pelaut sesungguhnya. Maka dia tinggal di wilayah-wilayah pesisir laut, saudara-saudara. Mereka bangsa pelaut dan bangsa yang hebat pada persenjataan besi. Ketika bangsa-bangsa lain masih bersenjata batu dan kayu, bahkan perunggu, mereka sudah menggunakan senjata-senjata besi. Sehingga dalam peperangan mereka menangan, saudara. Mereka bangsa yang kuat, susah dikalahkan karena maju dalam hal militer pelaut, begitu. Nah, Ibu Bapak, nah inilah bangsa-bangsa Filistin, sehingga dengan begitu kita melihat dalam sejarah perjumpaan Israel dengan Filistin, susah sekali mengalahkan bangsa Filistin ini, karena mereka berserikat.
masing-masing sendiri-sendiri, tetapi juga berserikat. Dan perjumpaan Israel dari zaman ke zaman tidak selalu dengan serikat yang sama, tidak selalu dengan bangsa yang sama. Ada waktunya mereka gegeran dengan yang di Gaza, ada waktunya mereka konflik dengan yang di Gad, tetapi tidak dengan yang di Gaza. Tapi ketika Filistin terancam, mereka bisa bersatu. Kira-kira begitu, saudara. Cara kita memahami kerajaan Filistin. Nah, mereka, saudara, menyembah dewa-dewa. Nah, ini dewanya bangsa Filistin. Kalau menurut penelitian arkeologis dilukiskan dengan Dagon, begitu, saudara. Ini dewa-dewa ikan gitu ya, gambarnya ikan, bisa dipahami mereka bangsa pelaut, saudara. Dagon, Asitoret, dan Beelzebul. Asitoret itu apa? Asitoret itu dewa kesuburan yang dihubungkan dengan bintang-bintang, saudara. Kita bisa ngerti sekarang kenapa Asitoret. Karena pelaut sangat bergantung pada bintang-bintang, membaca rasi bintang, begitu, saudara. Dagon itu dihayati sebagai dewa lalat, saudara. Dagon itu dewa lalat, flying god, begitu. Kenapa lalat? Lalat itu punya mata yang bisa berputar 360 derajat, sehingga tahu segala sesuatu, tahu segala arah. Sehingga lalat menjadi sebuah dewa yang dianggap maha tahu, dan karena maha tahu, maka maha memberitahu, maha mengawasi, maha memberkati. Begitu, itu Dagon. Kalau Asitoret dihubungkan dengan kesuburan, fertility, dan Beelzebul. Beelzebul itu dewa utama, setannya segala setan, dewanya segala dewa. Begitu kira-kira, yang punya kekuasaan yang luar biasa. Ini dewa-dewa yang mereka sembah, dan kalau bangsa Filistin berperang, saudara, dewa-dewanya dibawa, mereka membawa berhala-berhala mereka. Nah, bentuk-bentuknya kira-kira semacam ini, karena dihayati kalau dewa-dewanya maju bersama dengan mereka, mereka akan menang dalam peperangan. Ada banyak teks dalam kitab suci yang saya kutip ini, yang menjelaskan begitulah cara bangsa Filistin berperang, saudara. Oke, ya, senjatanya besi. Dan kalau dilukiskan bangsa Filistin itu gede-gede, bahkan dilukiskan seperti raksasa, saya kira kita bisa membayangkan kalau orang-orang Eropa kuno dibandingkan dengan orang-orang Asia atau Asia Barat Daya ya, saudara, Palestina, Timur Tengah kuno, begitu. Saudara, tentu figur orang-orang Eropa kuno itu jauh lebih gede daripada orang-orang Asia. Maka muncul gambaran-gambaran seperti raksasa, dan orang-orang Asia itu kecil. Ya, Israel itu kan Asia Barat Daya kuno ya, saudara ya. Dan mereka bersenjata lembing, bersenjata besi. Nah, kisah Daud dan Goliat mau menjelaskan kemajuan persenjataannya. Israel, saudara, memang sudah berbaju besi pada saat itu. Saul berbaju besi. Tetapi bangsa Filistin itu bukan saja berbaju besi, mereka sudah mahir, mereka penemu senjata-senjata besi itu. Sehingga dari sisi persenjataan, kemiliteran, mereka jauh lebih kuat daripada bangsa-bangsa lain. Nah, pada case Daud ini memang kelihatannya dieksplor, Daud pakai baju baja, nggak bisa jalan, lalu dia memakai perlengkapan perang yang tidak ada hubungannya dengan besi, untuk menunjukkan bahwa kekuatan besi tidak lebih kuat daripada kekuatan hati. Kira-kira semacam itu dalam kisah Daud. Tapi untuk memahami bangsa Filistin, kita mesti memahami ini negara yang sangat kuat, bangsa yang sangat kuat, persenjataannya kuat, militernya dahsyat. Nah, saudara, itu sebabnya pada saat Israel keluar dari Mesir, Allah tidak menuntun bangsa Israel berjalan melewati wilayah Filistin. Jadi sesungguhnya Filistin sudah berada di wilayah Kanaan pada saat itu, di Gad, di Gaza tadi, saudara. Nah, Keluaran 13 mengatakan bahwa setelah Firaun membiarkan Israel keluar, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Orang Filistin sudah ada. Walaupun jalan itu yang paling dekat sesungguhnya. Sebab apa?
Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kenapa kok menyesal? Ya kuat sekali bangsa Filistin itu, senjatanya besi. Nanti kalau bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, bangsa Buddha itu berhadapan dengan tentara-tentara yang dahsyat begini, mereka nyesal balik kucing ke Mesir. Nah, itu sebabnya Allah tidak menuntun lewat jalan negeri orang Filistin ini, tapi dituntun sedikit berputar. Ya, pada akhirnya kita tahu perputarannya jadi panjang 40 tahun begitu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, itulah deskripsi tentang Filistin secara genetis, dugaan-dugaan penyebaran dan perkembangannya, lalu kemudian juga militerismenya, sesembahannya, lalu caranya mereka hidup sebagai kerajaan. Ya, saudara-saudara, persemakmuran Filistin, kira-kira begitu, perserikatan Filistin. Nah, Ibu Bapak, bagaimana relasi Israel dengan Filistin? Relasi Israel dengan bangsa Filistin itu sesungguhnya tidak selalu ribut. Ada waktunya Israel rukun. Tidak dengan seluruh bangsa Filistin, tetapi dengan kerajaan-kerajaan tertentu di perserikatan tadi. Ada rukunnya juga. Mari kita lihat beberapa teks yang memperlihatkan hal itu. Abraham dan Ishak itu rukun dengan Abimelek. Abimelek itu orang Filistin, saudara, disebutkan di dalam Alkitab. Dan ketika Abraham itu masih mengembara, saudara, nomaden, dia berjumpa dengan Abimelek dan diberikan tempat untuk hidup, saudara, di wilayah sekitar Gerar. Ya, lalu Abraham bisa berkembang di situ. Lalu di situ Abraham kemudian berperang melawan orang Amori dan segala macam bangsa Kanaan. Demikian juga Ishak anaknya. Setelah Abraham wafat, sumur-sumur yang digali oleh Abraham di Gerar ini, itu Esek, Sitnah, Gerar, ini adalah wilayah sumur-sumur Abraham. Ditutup oleh bangsa Filistin. Karena apa? Sudah tidak mengeluarkan air, sudah mati, tidak ada gunanya, ditutup oleh orang Filistin. Pada zaman Ishak, saudara, Ishak kembali kemudian tinggal di antara orang Filistin di negerinya Abimelek. Abimelek mengizinkan dan Ishak makin kaya, lalu diusir. Kamu makin berkuasa, kamu makin kaya, kamu mengancam kami, pergilah. Nah, ketika diusir, dia kembali masuk ke lembah Gerar, saudara-saudara, di daerah sini. Di sini ia menggali kembali sumur-sumur mati. Mula-mula digalilah Sitnah, digali keluar air berbual-bual, banyak sekali. Begitu keluar air direbut orang Filistin. Karena ini daerah kami, ini sumur kami. Ishak ngalah, bergeser ke Esek. Lalu gali sumur lagi, sumur mati itu. Keluar air lagi, direbut lagi oleh orang Filistin. Gegeran lagi. Lalu Ishak ngalah lagi. Ishak lalu kemudian bergeser ke daerah Gerar dan kemudian menemukan sebuah sumur dan tidak lagi direbut, tidak lagi berantem. Di situ diseberi nama Rehobot sumurnya itu. Nah, kisah itu bisa Anda baca di Kejadian 28 ya, sesuai ayat 1 dan seterusnya. Artinya pada masa Abraham dan masa Ishak ada saat mereka rukun, diberi ruang hidup. Tetapi ketika mereka menjadi besar, Filistin terancam, ditekan. Jadilah begitu, ribut rukun, ribut rukun. Demikian juga saudara pada zaman pada zaman Daud, dikisahkan di 1 Samuel 27, Daud itu akrab dengan Raja Akis. Raja Akis itu adalah Raja Gad. Gad adalah salah satu persemakmuran, anggota persemakmuran raja-raja Filistin tadi. Rukun Daud dengan Akis. Lalu Daud diberikan wilayah untuk bisa hidup. Rukun, baik dengan Akis. Tapi belum tentu dengan raja-raja di wilayah yang lain. Ya, Raja Filistin di wilayah yang lain. Karena itu, saudara-saudara, ada suasana rukun itu. Lebih sering mana ributnya dan rukunnya? Lebih sering ributnya ternyata, saudara. Dan salah satu keributan yang luar biasa
itu juga terjadi pada masa hakim-hakim, pada masa Simson. Nah, kalau kita membaca Hakim-Hakim 16 ayat 5, di sana terjadi permusuhan bukan satu dari raja Filistin, tetapi persekutuan raja-raja itulah, ya saudara, yang merayu Delila untuk menundukkan Simson. Jadi pada saat zaman hakim-hakim, mereka bersatu melawan Israel yang dipimpin oleh Simson. Pada masa Daud, saudara, Akis sendirian baik dengan Daud. Yang lain bagaimana? Kita tidak tahu. Tetapi kita juga melihat kemudian terjadi konflik-konflik dengan Daud, ya, saudara, dengan Saul juga. Nah, catatan konfliknya menjadi sebuah perselisihan panjang. Bahkan ada yang mengatakan itu musuh seumur hidup, musuh bebuyutan, konflik melulu dengan orang Filistin. Pada masa Simson ribut, pada masa Samuel ribut, pada masa Saul ribut, pada masa Daud juga ribut. Mungkin bukan dengan Akis, tetapi dengan raja yang lain, tetapi karena mereka persemakmuran, ribut juga kemudian. Ribut terus, saudara. Nah, tadi yang kita baca 1 Samuel pasal 17 itu adalah keributan pada masa Saul dan sekaligus masuk kepada masa Daud. Nah, saudara, mari kita sekarang bercermin dari teks yang kita baca tadi. Ya, yang menarik adalah ketika bangsa Israel di bawah Daud berhadapan dengan bangsa Filistin, bangsa Filistin itu saudara dilukiskan sebagai bangsa yang perkasa sekali. Israel gemetar, semua pasukan panglima tidak ada yang berani. Goliat dan bangsa Filistin, bukan sekedar Goliatnya saja, tapi bangsa Filistin yang mahir bersenjata besi itu bagai raksasa yang susah ditaklukkan. Nah, saya melukiskannya seperti orang mendorong batu yang sangat besar semacam ini. Kekuatan bangsa Filistin sangat menakutkan. Persenjataannya menakutkan. Kekuatan fisik mereka menakutkan. Gede-gede orangnya. Bukan hanya itu, perserikatan mereka yang saling bantu di antara 5 kerajaan Filistin tadi itu momok. Satu diserang, satu membela. Susah sekali mengalahkannya. Nah, saudara, maka dapat dimengerti kalau bangsa dengan perserikatan yang sangat kuat, lalu kemudian dengan fisik yang gede dan kuat, lalu persenjataan yang kuat, itu menjadi ancaman yang mengerikan. Gambaran sosok Goliat itu menggambarkan dahsyatnya bangsa Filistin. Dan jika membandingkan kekuatan bangsa Filistin dengan bangsa Israel, maka lukisannya adalah Goliat dan Daud. Daud digambarkan kemerah-merahan wajahnya, kekanak-kanaan, dan bahkan ketika bangsa Filistin melihat Daud, mereka menertawakannya, mereka mengejeknya dan mengatakan, "Apa ini? Engkau mendatangi kami dengan tongkat? Anjingkah kami?" Diketawain, diejekin. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekali tendang, habis bangsa Israel. Kira-kira begitu, saudara. Israel memang berhadapan dengan sebuah persoalan besar, yaitu bangsa Filistin yang tidak ramah, yang memusuhi mereka. Itu persoalan pertama mereka. Realitasnya, tantangannya memang gede. Tetapi saudara, yang dihadapi orang Israel sebenarnya bukan saja Filistin yang di luar diri mereka, yang gede di luar sana. Tetapi ada juga raksasa di dalam diri yang menghancurkan mereka. Yakni apa? Rasa takut, perasaan ringkih, perasaan tidak berdaya. Saya ini siapa? Perasaan takut, ringkih, tidak berdaya, kemudian dihadapkan dengan kondisi eksternal yang dahsyat, membuat Israel semakin kecil hati. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang berani menghadapi.
Alkitab mengatakan seluruh bangsa, seluruh panglima-panglima perang sembunyi, saudara. Saudara, sesungguhnya musuh kehidupan itu bukan saja Filistin yang besar. Ada musuh di luar diri kita, tetapi juga ada musuh di dalam diri kita. Nah, kalau saya membandingkan dengan pernyataan Charles Swindoll, gitu, saudara, Swindoll memakai sebuah pengistilahan. Yang di luar diri kita itu adalah what happened. Filistin itu adalah what happened. Apa yang sedang kita hadapi di depan kita, peristiwanya, kenyataannya. Ini bangsa yang gede, bersenjata besi, raksasa, perserikatannya kuat. Itu what happened. Dan bangsa yang begitu memusuhi saya, memusuhi kami, memusuhi Israel. Itu soal what happened-nya. Tapi saudara, Swindoll mengatakan hidup itu bukan sekedar what happened, tetapi juga bagaimana sikap batin kita dalam merespon peristiwa yang sedang terjadi. Nah, sikap batin itulah musuh internal kita dan sekaligus senjata internal kita. Swindoll mengatakan bahwa hidup itu, musuh di luar diri kita itu sesungguhnya cuma 10%. Peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, raksasa-raksasa yang kita hadapi, itu cuma mengambil peran 10%. Raksasa yang lebih mengerikan itu bukan di luar diri kita, tetapi rasa takut yang ada di dalam diri kita. Cara kita merespon itu menentukan 90%. Hidup itu 10% peristiwanya, kejadiannya, realitasnya, 90% adalah respon kita terhadap peristiwa itu, terhadap Filistin itu, terhadap kejadian itu, terhadap fakta-fakta yang ada di luar diri kita. Bangsa Israel, saudara-saudara, pada saat itu berpikir terbalik, 100% yang terjadi di luar dirinya. Bahkan kemudian mereka tidak punya kekuatan dari dalam diri, sembunyi. Nah, saudara-saudara, kenapa Daud berani? Nah, disinilah persoalannya. Bukan karena musuhnya kecil, musuhnya gede, persoalannya raksasa. Tetapi ia membangun kekuatan dari dalam diri. Kekuatan dari dalam dirinya apa, saudara? Kekuatan dalam dirinya itulah yang dikatakan melalui sebuah pernyataan bersikapnya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, besi semuanya ini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Secara fisik yang dihadapi Daud, saudara-saudara, barangkali seperti pegulat raksasa ini. Dibandingkan dengan Filistin, Daud mungkin ringkih, keceng, rapuh seperti ini. Tetapi apa yang dimiliki di dalam hati itu yang menentukan. Aku punya Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan yang aku punya itu Tuhan yang lebih besar dari siapapun. Makanya dia mengatakan Tuhan semesta alam. Goliat gede, Filistin dahsyat, tetapi dibandingkan dengan kedahsyatan alam Timur Tengah, mereka bukan apa-apa. Kita tahu alam Timur Tengah itu alam yang kalau berubah itu mengerikan. Kalau terik-terik sekali, kalau badai-badai pasir, alam itu mengerikan, lebih gede dari manusia manapun, dari bangsa manapun. Dan alam yang mengerikan itu adalah alam ciptaan Tuhan. Tuhan lebih gede daripada segala kuasa yang paling mengerikan. Nah, saudara, itulah yang ada di dalam hati pikiran Daud, dan itu yang dipakainya untuk merespon kenyataan raksasa. Saya membahasakan inilah yang disebut dengan spiritualitas. Iman.
Bagaimana Daud dapat memiliki kekuatan raksasa dalam dirinya yang kecil ringkih, kemerahan itu, saudara-saudara? Karena ia punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ia penggembala. Ia menggembalakan binatang-binatang yang tidak punya perlengkapan untuk membela diri. Rusa bisa lari, kakinya itu alat untuk menghindar dari bahaya. Banteng bisa nyeruduk, tanduknya itu dahsyat. Domba tak punya apa-apa. Salah satu perlindungannya hanya bulunya saja. Tetapi bulu ini tidak dapat melindunginya dari binatang predator. Dari cuaca bisa, tapi dari predator tidak. Untuk selamat dari predator, domba-domba bergantung sepenuhnya pada penjagaan sang gembala. Dan Daud mengatakan bahwa hambamu ini dalam menggembalakan kelompok-kelompok ringkih lemah ini telah berhadapan dengan mara bahaya yang luar biasa. Singa-singa yang akan menerkam domba-domba ini, hambamu ini hadapi. Bukan karena dia kuat. Kalau ia dapat menyelamatkan domba-domba itu, bukan karena dia gagah. Itu sebabnya oleh orang tuanya, saudara-saudara, Daud yang dikirim untuk menggembalakan domba, bukan dikirim untuk menjadi pemimpin Israel pada saat Samuel nanti mencari pemimpin bangsa. Daud tidak disebut, karena tidak memenuhi kriteria, tidak gagah, tidak kuat fisiknya. Nah, kalau dia yang kecil lemah ini dapat menghadapi singa dan menyelamatkan domba-domba, pengalaman itu diyakini oleh Daud, ada Tuhan yang menjaga hidupnya, yang menyertainya, yang tidak pernah meninggalkannya. Tuhan itu hadir, menjaganya. Ia lebih besar dari segala mara bahaya yang dihadapi. Nah, pengalaman Daud, saudara-saudara, dengan Tuhan sebagai seorang penggembala itu, saudara-saudara, itulah yang meyakinkan dia menjadi kompas dalam diri untuk merespon realitas-realitas yang menakutkan dan raksasa. Kalau kita membaca Alkitab, kita juga tahu dalam menggembalakan domba-dombanya, Daud suka memetik kecapi. Nah, saudara, ketika dia memetik kecapi, apa yang dilakukan? Dia bernyanyi, dia membangun spiritualitas bersama dengan Tuhan. Sambil menggembalakan domba, dia terus berinteraksi dengan Allahnya. Dan sampai kapanpun dia memetik kecapi. Dan pada saat itulah, saudara-saudara, dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dalam karya juangnya. Kalau alam belantara liar yang dahsyat dapat ia hadapi bersama Tuhan, raksasa yang namanya Filistin dan Goliat pasti juga dapat dihadapi. Nanti kita akan eksplor. Nah, Mazmur-mazmur yang dia buat seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Anda lihat narasinya, saudara. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Sebab apa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberi hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menuntun aku di jalan-jalan yang benar. Tak tersesat aku. Engkau membawa aku ke rumput hijau, ke air tenang. Kebajikan dan kemurahanmu itulah yang kau berkatkan. Memburu aku, mengikuti aku. Dan aku mau diam dalam rumahmu sepanjang masa. Saudara, Mazmur 23 itu adalah Mazmur perjuangan Daud menghadapi bahaya, dan Mazmur di mana Daud mengalami perjumpaan iman dengan Tuhan. Ia hadir, ia imanen, bukan Allah yang jauh, Allah yang dekat, Immanuel, dan ia Allah yang bekerja, yang berkarya, yang terlibat, yang memberi diri, yang menyertai, yang menolong. Nah, itulah sebabnya kemudian nanti di Mazmur-mazmurnya kita mendengar kata bagaimana Tuhan menjagainya, saudara-saudara. Oke, nah saudara-saudara, kita semua punya raksasa, seperti Israel berhadapan dengan Filistin yang adalah raksasa, seperti Daud berhadapan dengan peristiwa-peristiwa menakutkan sesungguhnya.
Mungkin yang kita hadapi sekarang ini bukan bangsa Filistin, sakit penyakit barangkali menjadi raksasa luar biasa, virus barangkali menjadi masalah yang besar buat kita sekarang ini, bangkrut secara ekonomi barangkali menjadi persoalan kita. Apa raksasa Anda? Apa peristiwa-peristiwa yang menakutkan hidupmu, yang engkau anggap seperti bangsa Filistin? Mari kita renungkan bersama-sama, dan kalau Anda memiliki raksasa-raksasa itu, apapun itu, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah relasi-relasi yang tidak harmonis, apakah itu masalah-masalah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengakuan terhadap diri Anda, apakah itu masalah-masalah yang berhubungan dengan keringkihan Anda, mari kita temukan masalah-masalah yang menakutkan itu, dan ketika kita berhadapan dengan raksasa-raksasa ini, mari kita miliki spiritualitas seperti Israel, Daud melewati Filistin. Sesungguhnya bukan hanya Daud, Simson bukan apa-apa juga, tetapi ketika Tuhan menyertainya, ia dapat berhadapan dengan orang Filistin dengan baik. Samuel bukan orang yang pintar perang, tetapi ketika Tuhan menyertainya, dia dapat melewati Filistin. Perjalanan Israel bolak-balik, saudara-saudara, dapat mengalahkan Filistin. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau kita berhadapan dengan Filistin masa modern ini, mari kita hadapi dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu bekerja dekat dengan kita. Nah, Mazmur 121 ini salah satu mazmur yang menarik, yang merefleksikan tentang penghayatan Daud tentang kehadiran Tuhan ketika ia berhadapan dengan problem-problem besarnya. Mazmur ini disebut sebagai mazmur ziarah. Kalau kita sebut mazmur ziarah itu artinya apa? Mazmur yang didasarkan pada ziarah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mazmur ziarah masuk dalam diri, dalam hidup yang dihadiri oleh Tuhan. Dia mengatakan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan ia menjawabnya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ia pencipta langit dan bumi. Dan karena ia pencipta langit dan bumi, ia lebih besar dari apapun juga. Lalu Tuhan yang besar ini direfleksikan oleh Daud bukan sebagai Tuhan yang jauh, tak tersentuh, tetapi Tuhan yang dekat dan terlibat. Maka dia mengatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ini ngomong pada diri sendiri ya, dan sekaligus kepada pendengarnya, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Bahkan kemudian Tuhan disebut sebagai penjagamu. Penjagamu ini diterjemahkan dari kata syamar, saudara. Kata syamar itu bisa diterjemahkan sebagai penjaga, betul-betul pengawal, begitu. Tetapi juga bisa diterjemahkan dengan yang selalu melihat, yang selalu menjagai, mengawasi, nggak pernah meleng, begitu. Makanya dikatakan penjaga yang tak pernah lengah, tak pernah terlelap. Terlelap itu bukan saja tidur, tetapi tak pernah lengah dia. Dia selalu ada, hadir untuk kita. Lalu kemudian dikatakan, diulangi lagi, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, saudara, karena ia tidak tidur, ia tidak terlelap, maka dia memperhatikan, ia terlibat. Tuhanlah penjagamu. Karena ia penjagamu, maka ia juga naunganmu. Nah, kalau dinaungi itu kan, orang bernaung itu kan bukan seperti orang pakai topi ya, saudara. Kalau orang pakai topi hanya wajahnya saja barangkali yang ternaungi. Tapi kata naungan itu menunjukkan pada sebuah pohon gede, lalu kita berteduh di bawahnya. Dari sengatan matahari yang luar biasa. Lalu dia bicara keganasan alam di sini. Matahari tak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Saudara, tentu kalau dia ngomong matahari,
pada waktu siang dan bulan malam, ia mau berbicara tentang cuaca ekstrim di Timur Tengah. Sebagai seorang penggembala, dia tahu betul bagaimana harus menyiasati cuaca ekstrim dan bagaimana dahsyatnya cuaca ekstrim bisa mematikan. Nah, saudara-saudara, tetapi di tengah-tengah situasi itu dia mengatakan ekstremitas hidup macam apapun tak akan menyakitimu, tak akan menggelapkanmu. Sebab apa? Lagi-lagi dikatakan bahwa Tuhan menjaga nyawamu. Ia menjaga keluar masukmu. Hidup kita ini dikawal olehnya, didampingi olehnya. Karena itu milikilah pengalaman bersama dengan Tuhan, milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya ia boleh tinggal di dalam hati kita dan menolong kita menghadapi Filistin-Filistin yang menyekitari kita sekarang ini. Hidup tidak steril dari bahaya, banyak bahaya besar, tetapi hidup juga bukan berisi bahaya besar semata. Hidup juga ada Tuhan yang besar, yang mencintai, yang hadir, dan melibatkan diri dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, karena itu supaya dapat memiliki 90% respon terhadap peristiwa yang menolong tadi, perlu mengisi batin kita, pikiran kita, memori kita, supaya menyimpan kehadiran Tuhan dan menyimpan sebuah keyakinan. Hidup Anda dikasihi oleh Tuhan, dan karena hidup Anda dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak dibiarkan sendirian. Saya ingin menutup dengan sebuah refleksi kecil untuk membedakan Tuhan yang ada dan Tuhan yang hadir, saudara-saudara. Gabriel Marcel menolong kita ketika ia mengatakan hadir itu beda dengan ada. Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang ada, tapi Tuhan yang hadir. Kalau ada itu jauh, Tuhan ada di surga, kita di sini, Tuhan tidak terlibat dalam deru-debu perjuangan kita. Kalau hadir, dia ada di sini dan dia terlibat. Untuk sekedar ada, tidak dibutuhkan pelibatan diri, tidak dibutuhkan pemberian diri, tidak dibutuhkan cinta. Itu kata Gabriel Marcel. Tetapi untuk hadir, mutlak dibutuhkan pemberian diri, pelibatan diri, cinta, dan bahkan pengorbanan diri. Dan Tuhan diberitakan oleh Daud sebagai Tuhan yang hadir. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, dengan nama Tuhan. Dan bacaan dari 1 Samuel 17 mengatakan, Filistin dikalahkan bukan dengan senjata, tetapi dengan keterlibatan Tuhan. Nah, mari kita yakini hal itu. Oke, saya berhenti sampai bagian ini. Kalau ada diskusi, pertanyaan, pendalaman, refleksi, mari kita lakukan bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Didi. Sungguh sangat menarik pemaparannya tentang sejarah. Moderator ini barangkali ya, Bu Meta barangkali ya. Iya, Pak. Kalau ada silakan. Halo, apakah suara saya kedengaran? Dengar Kak Meta. Dengar. Masuk kok. Oh, terdengar ya. Makasih Pak Didi. Sungguh sejarah yang sangat menarik ya mengenai Filistin dan Israel. Dan saya juga baru tahu sekarang mengapa Tuhan memilih Daud dari 8 bersaudara anak Isai. Saya pikir hanya semata-mata ditunjuk lalu mendapatkan kuasa dari Allah, bisa berkobar-kobar seperti itu, mengatakan dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi ternyata memang Daud sebelum dia dipilih oleh Tuhan lewat Samuel, ternyata memang sudah mengalami pengalaman iman bersama Tuhan ketika dia menjadi seorang gembala.
sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat ya, atau nanti bisa ngomong langsung. Saya bertanya dulu ya Pak Didi, mengenai kerajaan, mengenai Israel Pak. Kalau dilihat bangsa-bangsa sebelum tadi kan sudah ada nih raja-rajanya. Kenapa untuk bangsa Israel butuh waktu begitu lama dari Tuhan memberikan janji kepada Abraham 12 suku Israel, Eksodus, lalu ke Mesir, Eksodus, lalu perlu ada hakim-hakim gitu, masa hakim-hakim sebelum akhirnya bangsa tersebut meminta kepada Samuel untuk ditunjuk seorang raja. Kok butuh lama sekali Tuhan baru ada masa satu raja untuk seluruh bangsa Israel. Itu pertanyaan pertama mengenai kenapa butuh waktu lama. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan membiarkan Saul jadi raja pertama, padahal kemudian Saul ini akan menggulingkan Daud dan masanya maksudnya kelihatannya tidak begitu lama gitu ya untuk Daud terlihat sebagai orang yang mengasihi, mengenal Tuhan gitu. Kenapa harus ada Saul dulu baru Daud? Demikian Pak Didi, pertanyaan dari saya. Oke. Yang pertama, kalau kita membaca sejarah suci, sejarah kehidupan bangsa Israel, sebenarnya memang Tuhan itu tidak ingin Israel punya raja. Kitab Samuel mencatat hal itu. Karena Tuhan sendiri yang mau jadi raja. Tuhan sendiri yang mau memimpin secara langsung. Itu sebabnya kemudian kalau kita mundur sebelum zaman kerajaan Israel, kehadiran Tuhan secara langsung melalui nabi-nabi dan segala macam. Nah, Israel yang melihat bangsa-bangsa lain punya raja, lalu kepingin, kami diberi raja gitu. Nah, lalu jawabnya Tuhan, kalau kita membaca kitab 1 Samuel dan Hakim-Hakim, karena kedegilan hatimu minta raja, ya wis saya kasih raja. Kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya begitu, bahwa memang hidup Kristen, hidup orang umat percaya itu adalah hidup yang teosentris gitu. Siapa rajanya? Tuhanlah rajanya. Bahkan kita sebagai gereja mengatakan, siapa raja gereja? Kristus. Tuhan Yesus toh. Ya, itu. Jadi teokratis, hidup Kristen, hidup beriman yang dikehendaki oleh Tuhan itu bukan yang demokratis sebenarnya. Tapi yang teokrasis. Di mana Tuhan punya kehendak mutlak, otoritasnya kita hargai, didengarkan dan diikuti. Artinya apa? Tuhan itu ingin kita berpengalaman langsung dengan Dia sebagai yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Nah, pengalaman langsung bersama dengan Tuhan inilah yang akan memberikan kepada Israel dan kita semua mengenal betapa dahsyatnya Dia. Saul sedahsyat-dahsyatnya Saul ringkih terbatas, ngadepin Goliat sembunyi dia. Kalau ngandalin raja kayak Saul, Israel tidak akan mengenal kuasa Tuhan yang dahsyat. Itulah sebabnya dia tidak mau Israel punya raja sebenarnya. Karena dia sendiri yang mau raja. Artinya kalau Tuhan mau sendiri menjadi raja, dia mengatakan, ayo berpengalaman denganku. Lewati peristiwa-peristiwa hidup, aku ada bersamamu, dengarkan aku, alami bersama dengan aku, dan jadikan itu menjadi modal untuk menyikapi segala hal yang kamu perlukan dalam hidup. Kira-kira begitu sejarah sucinya. Dan Ibu Bapak, justru disitulah saya kira poin Alkitabiah yang sangat penting. Daud tadi itu diekspos karena apa? Kalau Daud mengatakan, dan aku ingin diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu, karena dia tahu persis bagaimana dia mengalami situasi-situasi sulit. Kalau kita lihat pengalaman Daud ya, itu kan bukan grafiknya naik terus kan saudara. Grafiknya itu kebanting-banting, enggak karuan itu. Tidak dipilih oleh bapaknya untuk diajukan jadi pemimpin. Oke, dikirim ke Padang, tapi akhirnya terpilih. Ya, saudara ya.
Begitu dalam situasi begitu, langkah pertamanya ngadepin Goliat, kan gitu ya, saudara ya. Dia berhasil dipuja-puja sebagai raja, sebagai pahlawan. Saul jadi terancam, sang raja itu. Lalu Saul jadi jahat, melakukan segala rekayasa untuk membunuhnya. Dan Saul itu mertuanya. Mana yang lebih menyengsarakan kecuali dimusuhi mertua sendiri, saudara-saudara. Itu kan sakit hatinya luar biasa itu, saudara. Mertua sendiri dan bahkan suatu ketika melempar tombak ingin menancapkan Daud di dinding. Daud lagi main kecapi, ditombak, tidak kena, saudara. Tombaknya bahkan menancap di dinding. Itu tombak dari dekat oleh Saul. Benar-benar mau dibunuh dengan kekuatan yang dahsyat. Kalau tombak nancap di dinding berarti kan kekuatannya dahsyat. Nah, Anda bisa bayangkan orang sedang main kecapi itu kan tidak dalam posisi bersiaga, toh? Pasang kuda-kuda, kalau ditombak, meleset, gitu kan enggak. Orang kalau main musik itu kan menghayati mudah kena itu, tapi enggak kena. Diburu suatu ketika kecepit sampai di dalam gua Adulam itu ya, saudara ya. Kalau maju enggak bisa, mundur enggak bisa, udah dikepung begitu rupa. Nah, ini juga baik kemudian. Ketika sudah terkepung, pasti ketangkep. Filistin menyerbu ibu kota. Ini Filistin dipakai Tuhan juga untuk nyelamatin Daud ternyata, saudara. Filistin menyerbu ibu kota. Lalu Saul kemudian menarik pasukannya ke ibu kota. Luput Daud. Diburu mertuanya, tetapi diselamatkan iparnya, Yonatan. Itu kan menarik sekali, bagaimana bisa anak raja yang iparnya itu justru kemudian menyelamatkannya. Sudah jadi raja, suatu ketika diberontak oleh Absalom. Absalom juga mengancam nyawanya. Siapa Absalom? Anaknya. Saudara, ternyata yang membuat Daud sakit hati, jatuh bangun itu mertuanya dan anaknya itu, saudara. Dan bahkan dilecehkan istrinya ketika dia menyembah Allah dengan membawa tabut perjanjian. Raja Israel merendahkan diri kayak begitu, kampungan gitu katanya. Tapi Daud mengatakan, di hadapan Allah aku akan merendahkan diriku sedemikian rupa. Kenapa begitu? Karena dia punya pengalaman iman luar biasa. Jatuh bangunnya Daud, termasuk Mazmur 23 itu ditulis ketika Daud terusir oleh Absalom itu. Sampai nyebrang Yordan, terdeportasi ke luar negeri, hanya diikuti beberapa orang setia, orang-orang yang diandalkan berkhianat. Lalu di sana dia ketemu dengan Sobi, Barzilai, Makir, orang-orang yang dia tidak kenal, tapi menyambut dia seperti seorang raja, menyediakan hidangan, mengurapi. Nah, jatuh bangunnya Daud itu menjadi sebuah gambaran, begitu loh cara Tuhan hadir. Itu gambaran hidup umat juga. Kalau Tuhan jadi raja, Tuhan yang memimpin, kamu akan punya pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan itu menjadi modal untuk merespon kehidupan, termasuk raksasa-raksasa persoalan. Gitu. Nah, ini refleksinya apa? Refleksinya adalah kita ini perlu hidup Kristen bukan sekedar tahu banyak tentang ayat-ayat kitab suci sebagai pengetahuan. Tetapi kita perlu punya pengalaman dan keyakinan iman bahwa diri Anda dikasihi oleh Tuhan. Siapa tahu Allah yang diberitakan oleh Alkitab, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, tetapi ia juga Allah yang mengasihi. Iman Kristen dimulai dari perasaan dikasihi, kan saudara? Bukan dari mengasihi. Kalau dari mengasihi kita ini rapuh kok, bangkrut kok kita. Mudah habis kok. Itu sebabnya kekuatan iman Kristen itu anugerah. Ya, only by grace kan gitu ya. Hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah itu apa? Anda dikasihi. Dan itu inti seluruh berita kitab suci. Yakini bahwa Anda dikasihi. Dan Ibu Bapak, kalau kita itu merasakan perasaan dikasihi, Anda akan sehat loh, Anda akan kuat loh. Karena apa? Neurotransmitter di otak kita akan memproduk yang namanya oksitosin. Oksitosin itu apa? Oksitosin itu adalah hormon cinta sebenarnya, orang menyebutnya begitu. Dan Anda tahu kalau orang diliputi dengan cinta menjadi sakti, tahu saudara? Betul nggak? Sanggup melakukan apa saja kan?
Kalau dia diliputi dengan cinta, gunungku daki, lautanku seberangi, gitu ya, saudara-saudara ya. Lihat ibu-ibu yang diliputi cinta untuk anak-anaknya, apapun dilakukan, dia menjadi ibu-ibu yang Wonder Woman gitu. Dia sanggup melakukan apa saja. Nah, perasaan dikasihi itu penting. Dan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita mengalami kasih-Nya, kita akan tumbuh. Nah, maka dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus mengatakan, aku mau supaya kamu memahami dan mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa dahsyatnya kasih Tuhan itu. Nah, itu saya kira. Mengapa kok enggak mau raja langsung? Karena ia mau umat itu ngalami langsung betapa dikasihi, betapa ia terlibat begitu. Kenapa Saul, saudara-saudara? Ya Saul nggak bagus-bagus amat kok. Kalau kita membaca kisah Saul dipilih itu ya memang dia barangkali dianggap yang paling baik di antara bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga mengatakan, ya wes karena kamu memilih raja ya tak kasih Saul gitu. Tetapi Anda lihat Saul itu berubah kenapa? Pergaulannya dengan Tuhan hilang. Pada saat dia tertekan, waktu Samuel diminta untuk berdoa, Samuel belum hadir, apa yang dia lakukan? Dia bikin korban sendiri, tidak sabar gitu. Dan sebenarnya dia berpikir kekuatannya ada di korban, asal korban dibakar, Tuhan itu bisa dikendalikan gitu. Nah, Tuhan justru marah. Aku bukan sosok semacam itu yang bisa disogok, yang bisa dikendalikan dengan pembakar korban semata. Yang kubutuhkan bukan korban, tapi hatimu. Nah, sejak saat itu kan dia ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang hidup, sekedar sebagai seperti Tuhan yang bisa disogok dengan korban. Persis cara menyembahnya bangsa-bangsa dan raja-raja Filistin misalnya. Nah, itu yang membuat. Jadi, Saul ditinggalkan karena relasinya dengan Tuhan, dia meninggalkan gitu. Lalu kebencian di hatinya yang mengakar terhadap Daud itu jelas tidak menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan raja. Dia raja, saya raja, bukan Tuhan gitu. Sehingga dia mudah terancam posisinya. Ada orang baik, ada pahlawan kayak Daud malah dimusuhi. Nah, saudara, kalau orang krisis kasih gitu, orang tidak mengalami dikasihi itu gitu, mudah terancam. Dan orang yang mudah terancam, saudara, tidak ada bahaya jadi dianggap bahaya. Daud kan bukan ancaman, bukan bahaya, tapi jadi mengerikan sekali. Gitu. Responnya jadi 90% kata Swindle tadi jadi salah arah. Kira-kira begitu, ya. Dan yang menarik dalam kisah Daud itu kekuatannya kan bukan pada dirinya sendiri. Bisa keliru loh, Daud itu juga rapuh kok. Lihat wanita cantik dia jatuh kok. Kan rapuh sekali dia. Tetapi kemudian ketika dia jatuh, dia segera tahu. Kalau kita ini tahu berkendara salah arah, segera cari U-turn kan saudara. Balik arah kan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Seberapa jauh pun kamu salah arah, begitu sadar, putar balik dan menyesal. Mungkin tujuan masih jauh, tapi setidaknya arahnya sudah benar gitu. Nah, itu menjelaskan perbedaan Daud dan Saul ya, saudara. Saul mudah terancam. Kenapa mudah terancam? Karena ia krisis perasaan dikasihi. Daud hidupnya penuh dengan perasaan dikasihi oleh Tuhan. Dari mana dia mendapat pengalaman itu? Ya dari pengalaman sehari-harinya, bukan saja sebagai gembala, tetapi sebagai raja pun begitu. Sebenarnya kesalahan yang dibuat dengan Batseba itu kan fatal banget. Kalau tidak dikasih oleh Tuhan, bisa dibuang begitu saja itu oleh Tuhan. Tapi toh Tuhan merangkulnya. Nah ini menarik, saudara-saudara. Hidup kita ini dirangkul oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita mengalaminya dan meyakininya. Gitu. Saya pernah membaca sebuah artikel The Hug Rescue judulnya, saudara-saudara. Jadi berpisah tentang dua orang bayi kembar yang dilahirkan prematur. Minggu-minggu awal mereka masuk pada inkubasi, ya di inkubator begitu. Yang satu itu
cenderung melemah, dan dokter mengatakan tak terselamatkan dah, nggak bisa ditolong. Tapi yang satu bertahan baik. Dan ketika situasi buruk begitu, susternya nekat. Bayi yang kuat itu kemudian dijadikan satu inkubator dengan bayi yang lemah. Tadinya 2 inkubator berbeda. Dan yang menarik, bayi yang kuat itu menumpangkan tangannya seperti memeluk pada bayi yang lemah itu. Dan ketika itu terjadi apa, saudara-saudara? Semua alarm hidup membaik. Respiratornya membaik, jantungnya membaik, dan dua-duanya selamat. Maka diberi judul The Hug Rescue gitu. Pertolongan pertama, penyelamatan melalui pelukan. Dan saya kira pelukan Tuhan itu ya seperti itu, dia merescue kita dengan pelukannya. Maka jangan heran kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, yang dilakukan apa salah satu caranya? Jamah toh? Demek toh? Artinya apa? Aku tidak jauh dari kamu, aku dekat, melekat. Dan ketika dijamah itu, oksitosin muncul itu kalau neuroscience bilang. Dan itu membuat kuat, membuat sehat. Saya dikasihi. Kira-kira begitu, Bu Meta, penjelasannya ya. Tentu tidak sesederhana itu, complicated, tetapi kalau ditarik poinnya kira-kira ke sana. Iya. Oke, itu Mas Andi angkat tangan itu. Atau Ya, ada yang lain silakan lagi? Mas Andi. Ya, Silakan. terima kasih Pak Didi sama Kak Meta atas kesempatannya. Sebentar. Oke. Sebentar Mas Andi, speaker saya kok enggak bunyi. Oke, boleh diulang? Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, saya mau tanya. Terkait tadi kan salah satunya yang Pak Didi sebutkan adalah, ya kalau mau bisa dibilang masih ada keturunan ya. Meskipun mungkin tipis gitu antara orang Filistin dulu dengan orang Palestina sekarang. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sih Pak. Lalu apakah itu bisa membenarkan legitimasi kita untuk mendukung penindasan yang orang Israel menyerang orang Palestina sekarang atau berperang dengan orang Gaza? Apakah itu bisa kita jadikan alasan untuk mendukung orang-orang Israel? Makasih Pak. Ya, saudara-saudara, kalau kita runut dari Nuh tadi, saudara-saudara, sebenarnya Israel dan Palestina kan dulur ya. Satu keturunan Sem, satu keturunan Ham gitu. Pertama harus dikatakan begini, Filistin yang disebut di dalam Alkitab itu tidak sama persis dengan orang Palestina pada saat sekarang ini. Jadi penelitian arkeologis tadi kan menjelaskan bahwa ternyata justru genetisnya bukan nuansa Arab gitu, tapi malah nuansa Yunani. Dari Kreta tadi, saudara-saudara. Nah, yang sekarang ini kan percampuran. Saya kira yang di Filistin sekarang, yang di Timur Tengah, itu adalah percampuran. Itu wilayah diaspora, toh, saudara-saudara. Dan pada zaman Perjanjian Lama terjadi percampuran karena nomaden, orang hidup berpindah-pindah begitu, termasuk Abraham. Lalu kemudian pada zaman Perjanjian Baru terjadi diaspora-diaspora. Orang Israel ya keluar kemana-mana. Orang Yahudi ya keluar kemana-mana, ketemu dengan orang Yunani, ketemu dengan orang Romawi, ketemu dengan orang Arab dalam perkembangan berikutnya. Dan yang kita lihat misalnya Turki yang sekarang. Kalau Bapak Ibu melihat orang Turki itu kan gabungan Arab dan Eropa itu wajah-wajahnya. Jadi kalau kita mau mengatakan apakah Palestina yang sekarang dengan Filistin yang dalam Alkitab itu sama persis, saya jawabnya enggak. Baik secara etnisitas maupun secara negara juga enggak gitu. Itu yang pertama. Kalau toh ada bau-bau percampuran, ya ada sih pasti. Tetapi orang-orang Israel sekarang pun bukan orang Yahudi murni gitu. Ada percampuran-percampuran. Setelah mereka pergi ke Eropa, lalu kemudian balik lagi pada zaman Zionisme tahun 49 itu, kan sudah terjadi percampuran banyak. Jadi kita mesti memisahkan konflik geografis dan geopolitik saat ini dengan berita Alkitab saat itu. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati negara Palestina sekarang ini, itu kan pemeluk Kristennya ya banyak. Orang Yahudi campurannya ya banyak.
Istrinya Yasser Arafat, mantan pemimpin PLO itu Katolik. Gereja di Palestina ya banyak. Karena Syrian Church itu cukup kuat. Tadi kalau ngomong gereja ya, setelah Yerusalem hancur pada tahun 70 kan kemudian orang Yahudi keluar Yerusalem. Orang Kristen juga keluar dari Yerusalem. Di mana pusatnya? Di Yamnia. Orang Yahudi membangun kekuatan Yudaismenya di Yamnia. Orang Kristennya di mana? Antioquia. Makanya Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Di Yamnia, di Antioquia terjadi percampuran. Lalu kemudian terjadi Romawi. Mungkin yang perlu kita ingat adalah sebelum zaman Tuhan Yesus, saudara, ada masa antar perjanjian, itu 400 tahun. Itu terjadi berbagai percampuran. Dari kerajaan Babel Asyur runtuh, ganti Yunani yang masuk wilayah itu. Seleukia, ya saudara. Yunani diruntuhkan oleh Makabe, itu orang Yahudi yang membangun generasi Farisi itu, saudara. Makabe itu 100 tahun. Ada percampuran enggak? Campur. Sebenarnya sudah terjadi percampuran di sana. Itu sebabnya orang-orang Yahudi zaman Makabe melakukan Puritanisme. Mereka lalu kemudian memilah Samaria dengan Yudea. Samaria itu orang Yahudi yang campur dan segala macam gitu. Itu sejak zaman Babilonia sebenarnya. Ketika Israel diruntuhkan, orang Israel dibuang, kan terjadi perkawinan campur. Dan yang masih sisa di negeri-negeri yang kosong itu didatangkan orang dari mana-mana, campur juga. Maka jadilah Samaria yang tadinya sebuah wilayah, daerah, menjadi sebuah etnis. Nah, orang-orang Yahudi zaman Makabe dan pengikut seterusnya ingin melakukan Puritanisme. Jadi kalau diruntut-runtut sebenarnya apakah ada yang tidak campur? Ya campur. Ya campur. Sehingga dengan begitu kira-kira apakah yang di Palestina, negeri Palestina dan orang-orang Palestina sekarang ini ada nuansa Yahudinya enggak kira-kira? Kemungkinan ya ada. Percampuran di wilayah itu sangat terjadi. Sehingga dengan begitu kita bisa mengatakan, memahami bahwa konflik Palestina, geopolitik Palestina sekarang ini bukan konflik etnis, bukan pula konflik agamis, konflik wilayah. Karena konflik wilayah, yaitu konflik politik, konflik sumber daya. Sejak dulu memang sumber konfliknya kan itu. Sejak zamannya Ishak kan begitu, sumber air. Gali sumur, ada sumurnya direbut gitu ya. Jadi konflik ekonomi, konflik politik, konflik daerah sebenarnya, bukan konflik etnis, bukan konflik agamis. Karena itu tidak relevan mendukung Israel dan mengutuk Palestina atau sebaliknya. Dan yang menarik lagi studi sekarang ini, studi genetis, banyak orang Yahudi yang mengaku Yahudi ketika dicek gennya, ternyata Jerman. Najwa Shihab yang wajahnya Arab, ketika dicek gennya, ternyata enggak Arab. Gennya ada Taiwannya gitu. Jadi kalau kita melihat penyebaran manusia, lalu perubahan peradaban geopolitik, rasanya tidak ada di dunia ini yang pure gitu. Semuanya percampuran. Mungkin itu, sehingga dengan begitu kita tidak perlu terjebak mengidentikan Filistin dengan Palestina yang sekarang. Tidak perlu juga terjebak membela Israel sama persis dengan Israel zaman Alkitab. Enggak, Israel sekarang juga yang tidak percaya Tuhan ya banyak kok, yang ateis ya banyak kok. Jadi barangkali jangan dilakukan generalisasi. Nah, pentingnya belajar kerajaan-kerajaan ini kan sebenarnya juga belajar tentang persebaran budaya, persebaran manusia, percampuran kekuasaan kan begitu ya. Sehingga dengan begitu kita jadi lebih terbuka. Eyalah, ternyata nggak mutlak-mutlak amat kok gitu. Kira-kira begitu Mas Andi, saya meresponnya. Makasih, Pak. Oke. Masih ada yang lain? Apa ada yang lain yang mau bertanya? Silakan.
saya tanya lagi ya Pak, kalau Monggo. mengenai Tuhan kan menyatakan dirinya dari Adam dan Hawa itu manusia bisa mendengar suara Tuhan secara langsung sampai ke Nuh mungkin ya Pak. Perpecahan yang ada bangsa-bangsa jadi tidak kenal Tuhan lagi itu mulai pada masa kapan ya Pak? Babilonia, ketika Menara Babilonia Babel. ya. Oh, sebelum Babilonia itu semua masih bisa mendengar Tuhan secara langsung ya. Sekarang pun bisa kok. Oh ya, lewat Roh Kudus maksudnya. Iya, sekarang pun bisa. Jadi saya kira mendengar suara Tuhan itu kan tidak harus seperti kita mendengar di BCI di telinga gitu, saudara-saudara. Kalau di dalam hati Anda ada Tuhan, Tuhan berbicara melalui sanubari kita. Kalau kita mau melakukan hal buruk, selalu ada yang bicara toh dari dalam diri kita. Ini keliru loh, gitu ya. Selalu ada yang ngingetin kan, saudara-saudara. Itu suara hati nurani kita. Bahkan Tuhan Yesus kan mengatakan begitu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, aku akan memberikan Roh Kudus di dalam kamu. Artinya Trinity itu kan menarik. Persekutuan kasih Bapa, Anak, dan Roh itu kalau saya terjemahkan dengan sederhana itu begini loh. Tuhan menggunakan segala cara untuk menyatakan cinta pada kita. Bapa, dia di atas kita untuk menolong kita persoalan-persoalan yang tidak teratasi oleh kita, ada Bapa gitu ya. Yesus dia hadir di sebelah kita, di sisi kita, tinggal di antara kita, berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus Allah yang di dalam kita. Artinya mau di atas kita, di sekeliling kita, di damping kita, Allah persekutuan itu adalah Allah yang mau menyatakan cintanya kepada kita. Kamu itu saya cintai habis-habisan dengan segala cara. Lah, Roh Kudus ada kok dalam diri kita. Bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus? Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Tuhan termemori oleh kita di dalam sanubari kita. Dalam sanubari kita inilah Roh Kudus bicara. Kalau kita bohong, kita tahu kan saudara ini bohong. Betul enggak? Siapa yang memberitahu kira-kira? Yaitu Tuhan. Hanya kita mau dengerin suaranya atau enggak, itu soal lain. Tapi kita masih bisa mendengarkan dengan mendengar itu begitu. Ya, saudara, ada suara. Dan karena itulah persekutuan dan intimasi dengan Tuhan itu menjadi penting. Sebab kalau kita punya hubungan yang akrab erat dengan Tuhan, kita jadi peka dengan kehendaknya, dengan suaranya. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Ya, mungkin beda kalau dulu pakai nabi-nabi gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi berbicara. Kalau berbicaranya berbicara. Dan karena itu penting untuk saya pakai bahasa olah rasa, Bu. Oh, iya. Ya, kita ini seringkali olah pikir melulu pengetahuan, melulu belajar Alkitab ya doktrin melulu. Tapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita perlu olah rasa. Kalau doktrin itu ibarat makan mangga Probolinggo, kita dapat dari buku. Mangga Probolinggo itu gedenya sekian, rasanya begini. Tapi kalau olah rasa itu ya makan sendiri sampai ketemu maknyusnya. Nah itu, wah ngene toh gitu. Nah itu baru kemudian kita punya sesuatu yang dari dalam. Nah mengalami itu menjadi penting saya kira. Untuk itu. Dan mengalami tidak harus karismatis ya saudara ya. Tidak harus ngeblak-ngeblak seperti teman-teman karismatik. Tuhan hadir kok dalam keseharian kita. Kalau kita mau memekakan diri, peka ya, bukan peka. Ada huruf K lagi di bagian akhir. Kalau peka itu kedap gitu ya. Peka, sensitif. Kalau kita mau memekakan diri, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan itu, mendengarkan. Saya kira begitu. Kalau soal mendengarkan. Oke. Masih ada lagi? Tadi saya lihat ada chat dari Mas Dery. Pertanyaan, apakah Makabe yang Bapak sebutkan tadi adalah penulis kitab Makabe? Wah, saya baru tahu ada kitab Makabe. Oke. Nah, itu menarik, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam
kitabnya orang Katolik ada yang namanya kitab Deuterokanonika. Ya, jadi kitab yang diantara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebut kanon kedua. Deutero itu kedua. Di sana ada kitab Makabe. Nah, ini pertanyaan baik Mas Dery. Jadi yang saya maksud Makabe itu adalah Yudas Makabeus. Yudas Makabeus itu siapa? Yudas Makabeus itu adalah pemimpin Yahudi yang secara politik melawan kekuasaan Yunani, bangsa Seleukis dan Ptolemeus. Kita mendengar kata Ptolemeus dan Seleukos. Nah, yang menjajah Yahudi sejak Babel runtuh itu Yunani. Jadi wilayah itu sebenarnya buat piala bergilir, saudara-saudara. Dijajah bergilir dari Mesir lalu ke Babel, Babel ke Asur, Asur ke Persia. Saudara, dari Persia lalu kemudian ke Persia Media ke Yunani. Yunani bangsa Seleukos. Lah, bangsa Seleukos ini dijatuhkan oleh Yudas Makabe. Yudas Makabe itu adalah kayak Bung Tomonya Israel itu loh kira-kira saudara, kayak Soekarno-nya Israel. Pemimpin bangsa Yahudi yang sangat nasionalis, yang menegakkan kembali hukum-hukum Taurat. Dan karena itu kemudian dalam kepemimpinan Yudas Makabe 100 tahun itu dibuatlah lembaga yang namanya Mahkamah Agama itu. Yang diisi oleh banyak orang Farisi. Kalau dulunya Saduki, generasi Imam Sadok, ini generasi bangsawan ulama, Farisi ini kelompok kelas menengah yang dekat dengan pergulatan-pergulatan rakyat, lalu jadilah mereka kelompok agama. Agamis. Lah, kawin dengan kepentingan politik tentu saja. Sehingga Yudas Makabe memakai mahkamah agama yang banyak didominasi oleh orang Farisi ini sebagai legitimasi membuat respon dan kebijakan berdasarkan suara Tuhan oleh mahkamah agama. Kira-kira begitu. Jadi misinya Yudas Makabe saudara adalah pemerintahan teokratis. Bagaimana Allah memerintah, karena itu peranan mahkamah agama menjadi penting di situ. Nah, apakah ini adalah sosok yang sama dengan penulis kitab Makabe? Ya, barangkali bukan sosok yang menulis, tetapi kitab Makabe itu berisi dokumen-dokumen yang memuat hal-hal historis pada masa antar perjanjian, termasuk pada masa Yudas Makabe dan wangsa. 100 tahun itu kan lama ya saudara ya. Setelah Yudas Makabe ada wangsa yang namanya wangsa Hosmonian. Ini pada masa antar perjanjian itu ada sebuah wangsa Hosmonian. Itu adalah generasinya Makabe. Salah satu generasinya Makabe itu adalah Herodes Antipas. Kalau Anda membaca Herodes yang kemudian sangat Yahudi, bukan Herodes Agung ya, Herodes ada 3. Herodes zaman Yesus lahir, lalu ada Herodes yang membunuh Yohanes, dan ada lagi Herodes Antipas. Ini wangsa Hosmonian. Dia ini zaman rasul-rasul, saudara. Setelah Yesus meninggal, wafat, sebelum Yerusalem hancur oleh Romawi. Itu wangsa Hosmonian. Ini ada yang namanya, ketika di bawah Romawi, Romawi kan memerintahnya pakai raja boneka. Selain pakai gubernur, yang daerah-daerah bahaya itu di bawah Pontius Pilatus segala macam itu, wali negeri, tapi daerah bertanggung jawabnya kepada kaisar langsung, dan ada gubernur, itu kalau daerahnya aman, bertanggung jawabnya pada senat Romawi. Gitu. Nah, pada masa ini, Herodes ini wangsa Hosmonian, karena itu mereka sangat Yahudi. Jadilah memusuhi orang-orang Kristen yang dianggap sekte sesat itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi, apakah penulis kitab Makabe itu adalah Yudas Makabeus? Bukan. Tetapi di dalam kitab Makabe memuat data-data historis pada masa antar perjanjian itu, terutama pada masa pemerintahan Yudas Makabeus dan klannya, gitu. Kira-kira begitu.
Nah, itu warisan berharga tidak? Sangat berharga. Tetapi memang tidak dalam iman Kristen, dalam Alkitab kita itu tidak termasuk dalam bagian kanon kitab suci. Karena apa? Lebih banyak berbicara tentang histori ketimbang berbicara teologi. Karena kriteria pengkanonan kan ajarannya sudah harus beredar sebelumnya dan dipercaya. Misalnya Injil itu ajaran Yesus itu sudah beredar dan sudah dipakai dan segala macam gitu. Nah, kitab Makabe lebih banyak memberikan kita referensi-referensi masa antar perjanjian itu. Kira-kira begitu, Mas Dery. Nah, ini jadi lebih lengkap ya pemahaman perjanjian lama, perjanjian barunya gitu ya. Saya kira ini menjadi menarik nanti memahami kerajaan-kerajaan. Nanti kalau ngomong Romawi jadi lebih menarik lagi. Betul, Pak. Ada sedikit menyinggung tadi Pak Saduki dan Farisi. Hanya ingin tahu aja kenapa Saduki dan Farisi bermusuhan sebelum zamannya Tuhan Yesus ya. Lalu kenapa Saduki tidak percaya kebangkitan? Saduki atau Farisi yang tidak percaya kebangkitan? Saduki. Yang pertama, kenapa Saduki tidak percaya kebangkitan? Yang bisa jawab cuma orang Saduki. Karena memang doktrinnya begitu. Mereka mewarisi doktrin tidak ada kebangkitan orang mati. Mati ya mati, selesai. Tidak dibangkitkan orang mati, itu tubuhnya. Itu orang Saduki. Rohnya ya sudah ke surga, tubuhnya tidak bangkit. Jadi orang mati terpisah antara tubuh dan roh. Rohnya yang kembali kepada Tuhan, tubuhnya tidak bangkit. Itu orang Saduki. Sangat ditekankan hal itu. Dan itu menjadi menguat sekali pada masa perjanjian baru ajaran itu, karena juga ketemu dengan Gnostik. Gnostik itu filsafat Yunani. Jadi ketika ajaran Yahudi berkembang, ajaran orang Saduki berkembang, karena ini adalah sudah pernah dijajah Yunani, sekarang dijajah Romawi, budaya yang berkembang oleh orang Romawi itu ya budaya Yunani, maka pemikiran-pemikiran filsafat Yunani semacam Gnostis juga saling ketemu ya, paham-paham itu ya. Gnostik itu mengatakan tubuh itu jelek, tubuh itu bukan mulia, roh yang mulia, sehingga tubuh yang tidak mulia ini tidak mendapat tempat pada surga yang mulia. Tubuh itu tempatnya ya di dunia ini. Gitu. Nah, pertemuan-pertemuan itu semakin menguatkan. Yang kedua, kenapa bermusuhan dengan orang Farisi? Nah, itu sejarah. Jadi orang Saduki itu sebenarnya kaum elitis, bangsawan, ulama bangsawan itu, yang mengembangkan dan meneruskan ajaran Imam Sadok. Kita tahu Imam Sadok itu imam yang bekerja pada zaman Daud kan, lalu terus muncul ke belakang begitu ya. Bangsawan itu sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu itu adalah imam-imam bangsawan. Nah, kaum Farisi itu bukan kaum imam bangsawan, dia kaum rakyat sebenarnya. Kelas menengah ke bawah. Yang dinaikkan posisinya oleh Yudas Makabeus. Kenapa Yudas Makabeus menaikkan posisinya? Karena Yudas Makabeus itu pemberontak sebenarnya terhadap pemerintah Romawi, tokoh politik gitu ya, senjata memang gitu. Lebih dekat dengan mana? Ya dengan rakyat, kekuatan rakyat kan yang menggerakkan, yang bisa mengusir penjajah pada saat itu, Seleukia Yunani itu, bukan kekuatan para imam. Maka dia membentuk aliansi rakyat yang kemudian jadilah kaum Farisi itu, saudara-saudara. Kaum Farisi itu sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak dibanding kaum Saduki pada zaman Yesus. Kaum Saduki juga cukup banyak. Tetapi kaum Saduki kalah suara. Kenapa? Karena kaum Farisi lebih dekat dengan rakyat. Nah, lalu itulah yang kemudian kaum Farisi jadi sangat powerful ya. Dan mereka kemudian membuat terjemahan-terjemahan, rincian hukum-hukum sampai detail itu ya. Sampai buahnya. Nah, itu Saduki enggak sebenarnya. Saduki lebih kultis sebenarnya. Lebih ke olah batin dan perayaan kultisnya. Sedangkan Farisi lebih ke hukum-hukum yang jadi jelimet sekali, mengatur
masyarakat sampai ke detail-detailnya. Ya mirip-mirip dengan lembaga yang di Indonesia sekarang inilah, saudara-saudara, yang ngatur sampai orang makan, orang tidur diatur gitu. Jadi ada kebutuhan itu. Kenapa kok begitu? Karena nggak bisa ngatur negara. Negaranya diatur Romawi sebabnya. Negaranya diatur Pontius Pilatus, negaranya diatur oleh Herodes. Kekaisaran Romawi yang ngatur negara. Jadi wilayah mainnya sempit. Karena wilayah mainnya sempit, mereka ingin memperluas ke masyarakat dengan cara begitu. Ya kalau dipahami, gerakannya itu jadi kayak begitu. Dan dipikir-pikir berulang juga dari zaman ke zaman di agama-agama ya. Wilayah sempit diperluas sampai ke sana. Kira-kira begitu memahaminya. Sehingga dengan begini Bapak Ibu, dengan kita tahu sejarah begini, mestinya kita tercegah menjadi fanatik sempit ya. Menjadi lebih open-minded, menjadi lebih terbuka. Coba bayangkan wilayah Palestina itu piala bergilir loh. Mulai dari Mesir, ganti Babel, dari Babel lalu kemudian Assyria, dari Asyur ke Persia Media, dari Persia Media ke Yunani, dari Yunani ke Wangsa Makabe, dari Wangsa Makabe ke Romawi. Ya, Romawi pun kemudian kaisar-kaisarnya berbeda sekali, ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat berpusat di Roma, Romawi Timur berpusat di Istanbul, di Turki, Konstantin. Lalu muncullah kemudian Kristen Syria dan Kristen Barat. Kristen Syria itu adalah Kristen Konstantin. Nah itu saudara kalau kita melihat itu, sejarah itu jadi kita akan tahu, oh kalau begitu kita mewarisi sesuatu yang kompleks sekali. Dan karena kita mewakili sesuatu yang kompleks sekali, banyak andil dari mana-mana, maka tentu kita juga kemudian dapat menempatkan diri kita dalam kehidupan yang terus bertemu dengan keragaman yang luar biasa itu. Gitu. Kira-kira begitu Bu Meta. Ya, terima kasih Pak. Apakah masih ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Ya, jika tidak ada, mungkin sampai di sini ya. Terima kasih sekali Pak Didi. Minta Pak Didi berikan kata penutup dan doa penutup buat kita. Ya, saudara, barangkali closing statement-nya seperti ini. Raksasa-raksasa itu selalu ada di sekeliling kita. Entah namanya Saulus, entah namanya Saul, entah namanya Absalom, entah namanya Filistin, entah namanya Goliat, entah namanya virus, entah namanya pembenci kita, entah namanya kelompok tertentu, entah namanya apapun juga, raksasa-raksasa itu selalu ada di sekeliling kita. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita, yang sedia tinggal di dalam kita, lebih besar daripada raksasa apapun. Sejarah membuktikan itu, dan mari kita membuat sejarah bersama dengan Tuhan di kehidupan kita masing-masing. Kita hadapi raksasa-raksasa kita dengan percaya, seperti Daud. Aku mendatangi engkau, hai persoalan, dengan nama Tuhan, dan di dalam Tuhan. Biarlah closing statement ini boleh mengkristalkan percakapan kita malam hari ini. Mari berdoa. Kami sadar bahwa kami ini insan ringkih dan rapuh Tuhan. Kalau bicara tentang kedikdayaan, kami sama sekali tidak dikdaya. Karena kami mudah jatuh, kami mudah takut, kami mudah gelisah, kami mudah cemas, kami mudah berubah dan tidak konsisten. Juga di dalam hal mencintai, kami tidak stabil. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan mencintai kami dengan konsisten. Mendampingi dan terlibat dalam hidup kami tak pernah berubah. Segala cara Tuhan lakukan untuk memberitahu kami
bahwa Engkau mengasihi kami. Segala cara Tuhan kerjakan agar kami merasakan kasih dan kuasa-Mu itu. Bahkan dalamnya maut, Tuhan turuni. Sakitnya salib, Tuhan jalani. Keterputusan sehingga berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Penderitaan keterasingan yang paling dahsyat. Tuhan rengkuh untuk kami. Maut, bahkan Tuhan jemput supaya kami dibebaskan daripadanya. Tuhan terima kasih. Apa yang lebih besar dari kuasa dan kasih-Mu itu kepada kami. Karenanya kami tak takut menghadapi hidup ini. Bersama-Mu dan ajarlah kami terus membersamakan diri dengan-Mu, supaya kami tumbuh, kuat, menjadi berkat, meneguhkan, dan boleh membuat sejarah hidup bersama dengan Tuhan yang kelak menjadi sebuah kesaksian yang memberkati kehidupan. Terima kasih untuk PA malam hari ini. Mari Tuhan terus pimpin kami, pimpin seluruh jemaat GKI Mojokerto dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sampai jumpa di PA berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Malam. Sehat selalu. Malam. Terima kasih Pak Didi. Malam. Terima kasih Meta. Terima kasih Pak Didi. Tuhan Terima kasih Pak berkati. Meta. Terima kasih semua. Semuanya.